Halo semuanya, hehe. Balik lagi sama gue sering ada di sini. Akhirnya ngevlog lagi. Akhirnya pakai momon lagi. Ya, hari ini gue mau iseng aja jalan-jalan sore. Sekalian mau ke rumah Rere. Jadi sekalian ngevlog lah. Karena kan udah lama banget, nggak lama banget sih, udah lama nggak ngevlog. Udah lama nggak motovlog dan ya momon juga baru dipakainya baru kali ini kayaknya deh. Terakhir pakai kemarin sebelum libur lebaran, jadi ya udah cukup lama lah, udah seminggu lebih. And so hari ini gue mau bahas topik. Apa tuh topiknya? Yang pastinya topiknya lagi viral banget nih di dunia permotoran di Jakarta. Kira topik apa ya? Saya ada 3 topik sih. Yang pertama yang kalian tahu, moge masuk tol. Kedua itu apa? Oh, yang Panahan dibubarin karena Willy. Dan yang ketiga itu oknum jual motor moge second yang katanya gulung kilometer. Gila, macet banget arah Caman. Hei, Najong. Oke, topik yang pertama itu tadi yang moge masuk tol ya. Soalnya gini, kenapa gue mau bahas 3 topik ini? Karena semenjak dari awal kejadiannya, masing-masing perkara, dari masing kejadian udah banyak banget yang DM gue kayak, bang menurut abang ini gimana, menurut abang itu gimana, bang bahas ini dong bang pas ngevlog gitu. Jadi gue bahas hari ini dan menurut gue yang pertama ini tadi yang soal moge masuk tol, saya gimana ya, nggak pantas sih. Bukan masalah nggak pantas karena moge masuk tolnya, moge masuk tol sebenarnya pantas-pantas aja karena emang kapasitas motornya juga mumpuni gitu loh, pasaran begitu. Dia masuk tol melakukan suatu pelanggaran, and he proud of it, dan dia bangga sama pelanggarannya dia gitu loh, dan disebarluaskan. Jadi udah tahu mungkin nggak boleh masuk tol, dia masuk tol terus di post di video di YouTube gitu loh. Ditambah lagi dengan kata-kata dia yang singkat gue sih kasar-kasar ngomongnya ya. Ngomongnya kayak inilah itulah, pokoknya nggak pantas buat disebutin lah ngomongnya. Lalu apa ya? Saya gini sih. Kalau melakukan suatu pelanggaran, dia itu sebenarnya terserah lo sih. Kalau melakukan juga ya udah. Nggak, kalau nggak ya bagus. Karena gini, selama pelanggaran yang lo lakuin itu nggak merugikan orang lain, ya itu serah lo deh. Karena itu urusan lo sendiri gitu loh. Nah, kalau dia masuk tol sebenarnya merugikan diri dia sendiri. Dia sih nggak merugikan orang lain, cuma dia merugikan diri dia sendiri. Cuma gitu, di post ditunjukin ke orang-orang banyak tuh biar apa? Keren juga enggak? Misalnya dia emang masuk tol tanpa di stok orang-orang, ya sebenarnya sih ya udah serah dia, urusan dia. Di video sih ya udah, cuma mungkin buat simpenan dia sendiri juga ya udah, jangan di post-post gitu. Lalu yang kedua itu ada Panahan dibubarin karena orang-orang Willy dan speeding. Nah ini yang seru nih. Kenapa gue bilang seru? Karena itu paling banyak DM gue tuh soal ini, yang bang kenapa sih Panahan dibubarin? Bang menurut abang gimana sih pendapat abang soal Panahan dibubarin gara-gara Willy, kan abang suka Willy dan bla bla bla. Nih pertama kalau soal Willy ya, saya lu gak usah nyalain Willy-nya sih. Lu jangan salin Willy-nya karena sebenarnya tuh Willy itu sah-sah aja buat dilakuin. Asal tahu situasi dan kondisi, tahu tempat lah kasarnya. Yang urusan tuh sini tuh orangnya yang harusnya lo salahin gitu. Pertama kalau dibilang gue suka Willy ya gue emang suka Willy, cuma kalau sadar ya, kalau perhatiin gue tuh sebenarnya suka Willy tuh kemarin banget. Kalau kemarin banget ya, gue emang suka banget Willy gitu loh. Kalau sekarang kayaknya kalau perhatiin udah jarang gue Willy. Udah males sendiri, kayak nanti silsok bocor, nanti jomplang ke belakang, udah
Ya sesekali oke lah, sesekali oke, cuma kayak kalau terus-terusan kagak usah dah, ngapain, capek juga, mending anteng gitu loh. Cuma kalau gue Willy, kalau emang dulu ya, dulu gue emang sering Willy panahan gitu, sering gue akuin emang sering. Ya gue itu salah, kenapa salah, itu tuh rame cuy gitu. Dan gue udah sadar sekarang itu merugikan orang lain. Kalau sekarang kan Willy, gue tuh selalu Willy tuh di tempat-tempat yang kayak notabene sepi lah. Dan at least kalau lo Willy kayak gue gini, gue pasti selalu melihat belakang gue ada orang atau tidak. Kalau belakang gue ada orang, ya mending enggak deh. Gue ngeliat kalau lo joplang ke belakang gitu, lo tuh jatuhnya tuh mending kalau misalnya belakang lo gak ada orang, lo jatuh ya mesti cerita lo sendiri lah, kan kasar begitu. Kalau belakang ada orang lu jatuh terus kena orang lain atau orang lain sengaja nabrak lu karena nggak bisa ngerem, ya lu kan merugikan orang lain juga kalau orang itu jatuh. Terus yang soal dipanahan sampai dibubarin gini loh, panahan itu sekarang kan buat anak motor Jakarta kan, kalau Samurai buat tempat ngumpul ya, dari Mocha sampai Moge, cc 110 sampai cc 1000 juga semua di situ di panahan. Kalau misalnya lu sampai merusak citra gitu loh, citra itu dalam kata arti, kalau yang pertama tadi kan dia kasarnya langsung dia merusak citra Moge, ya kan, masuk tol kata-katanya kotor gitu. Kalau yang ini kan dia, yang kedua ini merusak citra semuanya, citra anak motor di pandangan orang awam gitu. Iya, anak motor arogan banget nih, di tempat rame dia ngebut-ngebut gitu, tempat rame dia standing kan, kata orang awam standing tuh, standing sampai dibubarin. Nah kalau dari bubarin itu kan sama aja merugikan orang lain. Gue sempat baca ya kayak di Instagram orang kayak komen, iya nih gue baru ngumpul padahal gue lagi makan, padahal lagi pesen itu, padahal lagi nunggu itu, padahal udah diusir gini kan. Orang yang nggak tahu apa diusir-usirin lagi pula. Saya Willy itu ya, kalau bagi gue sendiri itu bukan buat ajang pamer-pamer sih, itu buat kesenangan diri aja. Motor cc motor gue tuh gede, bisa diangkat-angkat. Kalau gue sih gitu. Atau mungkin kalau Sun Rider pun lihat tuh mungkin karena dia tuh bisa, bukan karena so iya gitu loh. Nah lalu kalau yang dipahamin itu gini loh, ngebut. Ini ada dua masalah ya, Willy dan ngebut. Saya kalau Willy juga, ya lu ngapain coba Willy di panahan. Gua juga sekarang udah jarang kok, hampir nggak pernah gue Willy di panahan, karena ngapain, kalau jatuh malu yang lihat banyak, mending gue beli tempat sepi. Kalau jatuh nggak malu-malu amat, paling cuma teman-teman sendiri doang sama orang-orang sekitar dikit-dikit. Kok panahan ramai banget cuy. Terus ngebut di panahan. Lalu ngapain ngebut di panahan coba? Udah tahu nih kalau lu dari arah Mulia, lu mau ke mana arah panahan, kan lu yang pasti kan lu lihat ada U-turn, pertama U-turn. Kedua kan ada lampu merah. Nah, lu bisa dari jauh udah lihat dong. Oh, ada puter balik, ada lampu merah, yang ngapain gue ngebut gitu. Cuma sayang kan, bukan lu semua sih, banyak orang situ ngebut. Ya entah mau ngapain, dia ngebut pamer motor atau apa, gue nggak ngerti. Ya jadinya gitu deh, merugikan semua orang, karena 1, 2 orang, 3 orang yang nggak bisa diatur, jadi merugikan semua orang gitu loh. Orang yang tadi mau nongkrong, mau ngumpul silaturahmi, jadi diusir. Terus topik ketiga itu apa namanya, gue jadi lupa. Oh ya, oknum penjual motor gede second yang katanya gulung kilometer ya. So ini boy, oknum tuh asalnya penjual harusnya tuh jujur, harusnya tuh dia jujur. Toh kalau bagi gue pribadi tuh, kalau lu beli Moge kilometernya ya lumayan tinggi, taruhlah 12.000 gitu, atau kayak gue 11.000, itu nggak apa-apa asal
sama dia make motornya itu owner yang lama, tuh motor dirawat. Kalau gue sih mending beli motor kilometer tinggi tapi motor dirawat dibanding kilometer rendah motor nggak dirawat ya. Itu gue atau kalian gitu. Terus harusnya kalau lu jualan ya kan jujur, harusnya lu jualan jujur. Tapi kalau gitu caranya lu gulung kilometer, sama aja lu ngebohongin customer, ya nggak sih? Kayak misalnya ada orang mau jual motor ke lu kilometer 10.000, terus karena lu mikir orang Indonesia nih banyakan tuh maunya moge kilometer rendah, lu gulung kilometernya, lu ulur lagi jadi kecil, taruh jadi 5.000 gitu setengahnya biar orang mau beli. Kan tuh udah bohong, jualan lo jadi nggak halal. Nah ya belum apa-apa udah bohong, masa udah begitu kan. Terus tiba-tiba ntar orangnya bisa tahu gitu, wah kilometer gua sih udah segini nih, dan nama aku juga jelek. Ini tidak menuduh siapapun ya, tapi untuk semua penjual moge maupun motor biasa gitu, jualanlah yang jujur gitu. Kalau jualannya jujur, aduh becek. Kalau jualannya jujur, ya pasti ada aja kok customer gitu. Dibanding lu jualannya bohong, rame di awal, ujung-ujungnya pada tahu terus nama lu juga jelek gitu. Mending jualan jujur, merangkaknya dari awal gitu. Apalagi ya, terus yang soal willy-willy panahan, ngebut di panahan, ayolah semuanya. Kalau masih mau San Mori, masih mau nongkrong di panahan, kalau panahan ya lot-lotnya pelan-pelan aja lah. Kalau misalnya lu orang bilang panahan mah harus ngebut, harus willy biar di foto lah. Kalau gua pribadi ada kamera, gua mending pelan-pelan biar bisa ke foto. Set krek ya. Kalau ngebut nggak usah ke foto, burem nih. Terus kalau mau willy ya boleh, silahkan willy, nggak dilarang, asal pertama lu tahu tempat nih. Kalau willy tolonglah mohon tahu tempat, jangan sembarang tempat lo willyin gitu. Apalagi tempat yang kasarnya rentan sama sama pengusiran dari polisi gitu. Panahan kan deketnya udah pas polisi, jadi letar rusuh dikit, berisik dikit, ganggu sekitar, pasti diusir gitu. Jangan merugikan semuanya jadinya. Jadi kalau panahan atau dimanapun yang rame ya, pertama kalau lu bisa willy ya udah nggak usah willy. Kalau tempat kosong kayak tempat kayak gitu tuh kan kosong tuh, nah lu di situ willy nggak apa-apa deh. Lu ngebut ya nggak usah lah, ngapain ngebut. Jalannya selain 180 tuh udah cukup banget, gila. Kalau buat motor gede mah, atau motor 250 cc pun 150 cc pun juga cukup sampai 80 mah jalannya. Ya gue sekarang cuma jalan 50, 49, 50 lagi. Santai aja lebih enak cuy. Motor juga gak gampang panas kalau jalan santai. Terus yang soal mau kayak masuk tol, lain kali ya jangan. Dan buat semuanya jangan ditiru lah, jangan dicontoh. Ngapain juga masuk tol, kan emang bukan peruntukannya motor masuk tol. Walaupun kalau di luar negeri, wah di luar negeri motor boleh masuk tol ya kan, luar negeri. Di sini rulesnya beda, nggak boleh masuk tol motor. Jadi ikutin aja lah. Lagi pula kalau masuk tol juga naik motor, lu pamer-pamerin nggak ada keren-kerennya sih menurut gue. Mau lu bilang wah gue pemberani nih bisa masuk tol pakai moge, menurut gue mah sama aja, nggak ada keren-kerennya. Malah menurut gue malah bego sebenarnya. Apalagi kok sampai dipamer-pamerin, sampai di post ke YouTube, ke media sosial lo gitu, disebarluaskan, ditambah dengan kata-kata yang kotor gitu, tutur katanya nggak bener. Kok kayak gue emang sih, gue juga ngomong kotor juga sering, tapi itu kan karena refleks gitu loh. Kayak misalnya kayak ada motor mendadak, anjing nggak, misal gitu kasaran begitu, itu refleks. Cuma kalau yang ini kan
kalau yang gue perhatiin kan dia kayak sengaja wah ngomong pip pip wani pip gitu kan di videonya. Dia tolong ya, buat semua juga jangan ditiru lah, ngapain. Kayak tadi gue bilang, lu nggak keren juga bisa masuk tol pakai pakai motor gitu. Biasa aja cuy. Ada sekarang sudah jam nggak kelihatan ketutupan sarung tangan. Udah sore lah pokoknya. Gue lupa lihat jam, nggak tahu jam berapa. Wih, banyak ninja nih. Dan ya itu sih 3 topik yang mau gue bahas. Emang sih gue bahasnya nggak terlalu mendalam karena kan gue bahas sesuai dari apa yang gue tahu, sesuai dari apa yang gue baca dan gue dengar, dan sesuai dari opini gue pribadi gitu kan. Nah, itu menurut gue. Jadi gue ngomong ini no offense, nggak mau nuduh siapa-siapa, nggak mau sok suci juga gue. Bukan sok suci, gue cuma apa ya, sharing doang sama kalian. Sesekali bahas topik lah, nggak dual vlog mulu, nggak riding gabut mulu. Jadi itu dia bahasan gue, 3 topik dari gue. So tadi jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah semua.